Engkau ada bersamaku di semusim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi kemenangan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada sampai saat ini kami sehat, kami kuat, karena Tuhan Yesus kami dahsyat. Kami mau dengarkan, renungkan, hidupi firman-Mu Tuhan. Berfirman kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam, salam, salam. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti saya. Katakan dengan mantap, dengan penuh semangat. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Ulangi kembali. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Sekali lagi dengan mantap. Saya sehat, saya kuat, karena Yesusku dahsyat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini, saya rindu membagikan rahasia kehidupan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rahasia ini Tuhan berikan kepada kita sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini. Luar biasa sekali. Manusia belum diciptakan, tapi Tuhan sudah berikan rahasia kehidupan. Maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Rahasia ini, karena ini merupakan rahasia yang mula-mula sebelum manusia itu diciptakan, maka
ditemukan di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita buka firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 yang merupakan rahasia kehidupan yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Tolong digarisbawahi, pada mulanya Allah. Maka rahasia yang pertama adalah pada mulanya Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah kehidupanmu dengan Allah. Awalilah kehidupanmu dengan Allah. Jangan coba-coba memulai kehidupanmu tanpa dengan Allah. Ketika engkau bangun pada pagi hari ini, mulailah dengan Allah. Startlah dengan Allah. Ketika engkau buka matamu bangun di pagi hari, mulailah dengan Allah. Dengan mengatakan sesuatu misalnya, terima kasih Tuhan, atau memuji Tuhan, atau menyembah Tuhan, atau berdoa kepada Tuhan, atau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ambil saat teduh. Baru setelah itu, engkau lakukan aktivitasmu. Engkau lakukan pekerjaanmu. Silakan engkau berkarya. Ketika engkau satu hari itu melakukan aktivitasmu, melakukan pekerjaanmu, berkarya, maka ketika engkau kembali ke rumah, jangan lupa mulai kembali dengan Allah. Ketika engkau kembali ke pembaringanmu, tidur di malam hari, beristirahat pada malam hari, kembali mulai dengan Allah. Jangan coba-coba memulai segala sesuatu tanpa dengan Allah. Atlet lari, sebelum dia berlari ke finish, maka dia akan perhatikan startnya. Benar apa tidak? Ketika dia start dengan benar, dia mulai dengan benar, dia awali dengan benar, pasti dia sampai ke garis finish. Dan kemungkinan besar dia akan tampil sebagai seorang pemenang. Tapi kalau ketika dia startnya salah, tidak dimulai dengan benar, tidak diawali dengan benar, maka jangan harap sampai ke garis finish. Bahkan bisa kecelakaan. Dan jangan mimpi jadi pemenang. Demikian juga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita coba-coba tidak mulai dengan Allah, jangan harap sampai kepada tujuanmu. Jangan harap mimpimu jadi kenyataan. Jangan mimpi jadi seorang pemenang. Bisa saja engkau dalam perjalanan kehidupanmu, engkau mengalami kecelakaan, fatal, dan lain sebagainya. Haleluya. Itu rahasia yang pertama. Mulailah kehidupanmu dengan Allah. Bersama Allah, engkau akan cakap melakukan segala perkara yang ajaib dan dahsyat.
Lakukan rahasia firman Tuhan ini, nanti lihat hasilnya di depan. Haleluya. Oleh sebab itu, apapun yang kau kerjakan, lakukan. Kerjakan, lakukan itu dimulai dengan Allah. Itu rahasia yang pertama, rahasia kehidupan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebelum manusia itu diciptakan. Rahasia yang kedua, ada tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini menggambarkan suatu kekacauan atau kacau balau. Bayangkan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Bayangkan kita berada di posisi itu. Bayangkan kalau kita berada dalam suatu kegelapan. Apa yang terjadi? Sangat menyeramkan. Sangat menakutkan. Dalam perjalanan kehidupan ini, bisa saja terjadi kekacauan. Kita menghadapi kacau balau. Bisa saja kita hadapi kegelapan. Kegelapan itu bicara seperti yang kita katakan tadi, hal yang menakutkan, hal yang menyeramkan, mencekam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara semuanya, apa hal yang mengacaukan dalam hidupmu? Apa hal yang menggelapkan dalam hidupmu? Kondisi rumah tangga kah? Kondisi ekonomi kah? Kondisi kesehatan kah? Kondisi pekerjaan kah? Kondisi karir kah? Kondisi usaha kah? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebutkan saja apa hal yang mengacaukan hidupmu. Apa kegelapan yang sedang kau hadapi? Sekarang ini kita tahu bersama, bangsa-bangsa di dunia menghadapi yang namanya kekacauan. Bangsa-bangsa di dunia sekarang ini sedang menghadapi suatu kegelapan. Hal yang menakutkan, hal yang mencemaskan, hal yang menyeramkan, hal yang sangat mencekam, mengancam nyawa, yang disebut dengan virus corona. Bangsa-bangsa ketakutan sekarang ini. Bangsa kita Indonesia ketakutan. Rakyat Indonesia dihimbau oleh pemerintah. Bahkan rakyat di dunia juga dihimbau oleh pemerintah masing-masing supaya berada di rumah masing-masing. Beraktivitas dari rumah. Bekerja dari rumah. Belajar dari rumah. Bahkan dihimbau juga beribadah dari rumah. Coba bayangkan, kondisi seperti itu yang kita hadapi sekarang ini, di mana kondisi itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah kita hadapi. Bayangkan itu. Bukankah itu suatu kekacauan? Kacau balau. Bukankah itu hal yang menggelapkan? Saya sebagai pegawai Pemda DKI Jakarta sudah 5 hari berada di rumah. Pemerintah kami sudah mengeluarkan suatu surat edaran supaya kami bekerja dari rumah. Anak saya juga belajar dari rumah. Sudah 5 hari ini, kalau nggak makan Indomie, makan telur, makan nugget.
menghemat. Ekonomi dunia sekarang ini sedang terguncang. Satu hari saja bangsa tidak beraktivitas, sudah sejumlah besar kerugian negara. Ini sudah ada surat edaran resmi sampai dengan tanggal 31 Maret. Kita harus berada di rumah. Coba, kondisi sekarang ini sangat-sangat mencekam, menyeramkan, menakutkan, mengancam nyawa. Sekarang saya mau tanya, mau lari kemana? Mau lari kemana? Saya mau tanya sekarang. Mau lari kemana kita? Dulu saya ingat, waktu kondisi bangsa kita mengalami kerusuhan, banyak orang-orang mengungsi ke Singapura, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara yang aman. Ketika tsunami pun masih bisa mengungsi, naik ke tempat yang tinggi. Ketika gempa pun masih bisa menyelamatkan diri. Ketika banjir masih bisa cari tempat yang tinggi. Tapi kondisi situasi sekarang ini, mau lari kemana? Bisakah kau lari ke Singapura? Bisakah kau mengungsi ke Australia, Eropa, Amerika? Cari. Karena semua negara sedang mengalami situasi kondisi yang sama. Mau lari kemana? Mau ke tempat yang tinggi? Mau ke pegunungan? Mau kemana? Tidak ada tempat lagi. Semua mengancam. Beribadah saja sudah dari rumah. Itu bicara kekacauan. Itu bicara hal yang menakutkan, mencemaskan, menyeramkan, mencekam. Tapi perhatikan rahasia firman Tuhan yang kedua dalam Kejadian 2. Dalam Kejadian 1 ayat 2. Tadi belum titik, masih koma. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang. Saya ulangi sekali lagi. Roh Allah melayang-layang. Ini menjadi rahasia kehidupan yang kedua sebelum manusia itu diciptakan. Tuhan sudah kasih rahasia ini. Artinya apa? Ketika tidak ada tempat lagi untuk tempat berlindung, semua sudah dikepung, menyeramkan, mencekam, mengancam. Perhatikan baik. Roh Allah melayang-layang di atasmu. Oh, haleluya. Roh Allah melayang-layang di atasmu. Roh Allah melayang-layang di atasmu. Itu merupakan rahasia kehidupan yang kedua. Ketika kacau balau datang, ketika kegelapan datang, percayalah, Roh Allah melayang-layang di atasmu. Roh Allah melayang-layang di atas keluargamu. Roh Allah melayang-layang di atas suamimu. Roh Allah melayang-layang di atas istrimu. Roh Allah melayang-layang di atas anak-anakmu. Roh Allah melayang-layang di atas
atas rumahmu. Roh Allah melayang di atas usahamu. Roh Allah melayang-layang di atas pekerjaanmu. Roh Allah melayang-layang di atas tempat engkau beribadah. Kita juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kita juga harus peduli dengan bangsa yang kita cintai ini. Kita juga harus peduli dengan gereja-gereja kita. Kita juga harus peduli dengan rumah-rumah sakit. Kita juga harus peduli dengan bangsa-bangsa di dunia. Oleh sebab itu, Roh Allah melayang-layang di lingkunganmu, di tempat yang kau tinggal, di komplekmu. Roh Allah melayang-layang di kotamu. Roh Allah melayang-layang di tempat pekerjaanmu. Roh Allah melayang-layang di rumah sakit. Roh Allah melayang-layang di atas dokter, di atas perawat. Roh Allah melayang-layang di atas semua pasien. Roh Allah melayang-layang di atas para hamba Tuhan, para pendeta, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para pembesar-pembesar, para pejabat, pemerintah, presiden, wakil presiden, kabinet menteri, DPR, MPR, semua kepala daerah, sampai RT RW. Haleluya. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang di tengah bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai ini. Dan Roh Allah melayang-layang di atas bumi ini. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Kau sungguh ajaib, dahsyat, luar biasa. Kau berikan rahasia ini kepada kami. Sehingga yang namanya kekacauan, yang namanya kacau balau, yang namanya kegelapan tidak sanggup menghadang kami, tidak sanggup mengancam kami. Karena dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami kerjakan, lakukan, apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya, kami beriman, Roh Allah melayang-layang di atas kami. Sehingga kami percaya, kami ada dalam perlindungan, kami ada dalam pembelaan, kami ada dalam jaminan Tuhan. Roh Allah yang melayang-layang itu. Itu yang kedua. Rahasia kehidupan yang ketiga ada dalam Kejadian 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Garis bawahi, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Rahasia yang kehidupan yang ketiga. Perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan manusia, Dia berfirman. Berfirman. Dia berfirman. Allah berfirman. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Allah saja berfirman. Oleh sebab itu, ayo kita ikuti apa yang sudah dilakukan Tuhan, yang dicontohkan Tuhan sama kita, yang sudah dipraktekkan Tuhan sama kita. Mari kita perkatakan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya. Haleluya. Kenapa dahsyat? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu sama dengan
firman. Suatu bukti bahwa engkau adalah orang yang percaya. Engkau harus sesering mungkin, engkau harus selalu memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Ingat gak? Ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, selalu Yesus mengatakan kepada iblis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, yaitu firman Allah. Dan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan makanan rohani kita. Bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Supaya engkau bisa menguasai tubuhmu, supaya engkau bisa menguasai jiwamu, maka kenyangkan rohmu, supaya tubuhmu tidak mengatur rohmu, supaya jiwamu tidak mengatur rohmu. Tapi ketika engkau makan firman Tuhan dengan kenyang, rohmu lah yang mengatur tubuhmu, rohmu lah yang mengatur jiwamu. Haleluya. 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 Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Karena engkau adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman itu merupakan pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Ketika engkau perkatakan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu ada dalam kehidupanmu, itu artinya berarti bahwa kau berjalan dalam terang. Ketika engkau berjalan dalam terang, maka kegelapan tadi akan sirna, akan tersingkir, akan minggir, dan akan lenyap dengan sendirinya. Karena apa? Karena firman Tuhan ada dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi, Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 rahasia kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sebelum manusia diciptakan. Haleluya. Rahasia yang pertama, mulailah kehidupanmu bersama dengan Allah. Yang kedua, percayalah Roh Allah melayang-layang di atasmu. Yang ketiga, perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Saya ulang kembali, rahasia kehidupan ini sudah Allah berikan kepada kita sebelum dunia ini dibentuk, sebelum ada isinya, sebelum manusia dibentuk. Ada 3 rahasia kehidupan yang sangat-sangat sederhana, tapi bisa kita kerjakan, lakukan. Yang pertama, mulailah kehidupanmu dengan Allah. Mulai aktivitasmu dengan Allah. Awali pekerjaanmu dengan Allah. Yang kedua, percayalah ketika engkau beraktivitas, ketika engkau melakukan kehidupan, ketika engkau bekerja, melakukan segala sesuatu, percayalah Roh Allah melayang-layang di atasmu. Dan yang rahasia yang ketiga, perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Perkatakan selalu firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Allah itu firman Tuhan. Firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita. Itulah Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kita, yang melindungi kita, yang membela kita, yang memproteksi kita dengan sempurna.
Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Sangat baik, sangat baik. Teramat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau berikan Tuhan rahasia kehidupan ini bagi kami sebelum manusia Engkau ciptakan. Haleluya. Dengan suatu maksud supaya ketika kami tinggal di bumi ini, kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Demikianlah rahasia kehidupan sebelum manusia diciptakan. Rahasia kehidupan yang paling awal di muka bumi ini yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lakukan firman Tuhan ini, kerjakan firman Tuhan ini, hidupi firman Tuhan ini, dan jangan lupa bagi firman Tuhan ini, share firman Tuhan ini. Jangan jadi manusia egois, bagilah supaya bukan cuma Bapak Ibu saja yang diberkati oleh Tuhan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus meneraikan firman-Mu dalam hidup kami. Rahasia kehidupan sebelum manusia Engkau ciptakan. Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau sangat cinta kepada kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau cinta mati-matian kepada kami. Buktinya Engkau sampai mati di atas kayu salib karena cinta-Mu kepada kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kami balas cinta-Mu Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan ini, mengimani firman Tuhan ini, menghidupi firman Tuhan ini, membagikan firman Tuhan ini, bahkan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.